Nah, baik, ini adalah contoh dari analisis perubahan populasi. Nah, katakanlah begini, tahun 2019 populasi ulin di Pegunungan Meratus itu ada sebanyak 100 pohon. Sepanjang tahun 2019, nah kemudian ya setelah itu ya sepanjang tahun 2019 hingga 2020 terdapat 5 biji baru yang tumbuh, 10 pohon tumbang dan mati ya, tumbang dan mati ya. Tumbang saja kan belum tentu mati ya. Nah, ini tumbang dan mati. Kemudian 50 anakan baru yang ditanam ya. Ada 50 anakan baru yang ditanam. Nah, berapakah populasi ulin saat ini? Nah, maka dari sini kita perhatikan ya. Nah, kita identifikasi ya. Pertama, sensus awal berdasarkan berdasarkan bahasan sebelumnya ya. Maka sensus awal ini terdapat 100 pohon ulin ya. Nah, kemudian terdapat 5 biji baru, maka ini kita kategorikan sebagai kelahiran ya. Ada kelahiran 5. Nah, kemudian ada 10 pohon yang tumbang dan mati. Nah, ini masuk ke dalam kematian. Nah, ada 5 kelahiran dan ada 10 kematian. Kemudian ada 50 anakan baru yang ditanam. Nah, ini masuk ke dalam imigrasi. Jadi ada masuk lagi 50 bibit anakan ulinnya ya. Nah, jadi seperti ini. Berapakah populasi saat ini? Maka kita lihat tadi salah ya, 100 ya. Nah, sorry. Nah, ini tadi 100. Nah ya, jadi sensus awal itu ada 100 pohon ya, kemudian kelahirannya ada 5, kematiannya ada kematiannya ada 10 ya. Kelahirannya ada 5, kematiannya ada 10. Tadi yang tumbang dan mati ya. Kemudian ada 50 anakan yang ditanam, dibawa dari luar dan ditanam ya. Nah, ini berarti ada imigrasi 50 dan emigrasinya tidak ada ya. Tidak ada emigrasinya. Nah, maka bagaimanakah perubahan populasinya? Nah, maka populasi saat ini tadi dinyatakan sebagai populasi pada sensus sebelumnya ditambah kelahiran dikurang kematian ditambah imigrasi dan dikurang emigrasi, maka 100 maka populasi saat ini NT plus 1 itu sama dengan 100 pohon di populasi sebelumnya ditambah dengan 5 pohon yang baru tumbuh dari biji dikurang 10 pohon yang mati atau tumbang ditambah 50 anakan yang ditanam dan dikurangi 0 imigrasi. Maka jumlahnya populasi saat ini itu adalah 145 pohon. Nah, maka saat ini terjadi perubahan populasi saat ini terjadi perubahan populasi dari 100 pohon
bertambah 45 pohon menjadi 145 pohon ulin. Oke. Nah, sebagai latihan, nah misalnya Desa Loksado memiliki pohon durian 150 pohon pada awal tahun 2019. Selanjutnya, bila setiap tahun sebanyak 20 pohon baru ditanam, kemudian terdapat 75 anakan baru yang tumbuh dari biji bertebaran di desa tersebut, ya. Jadi ada 20 pohon setiap tahun, ya. Setiap tahun ada 20 pohon baru ditanam. Kemudian ada 75 anakan baru yang tumbuh di desa tersebut, dan setiap tahun juga ada 5 pohon tua yang tidak produktif lagi ditebang untuk keperluan pakan, ya. Jadi setiap tahun ada 5 pohon, ada 75 anakan baru yang tumbuh, dan ada 20 pohon yang baru ditanam. Berapakah populasi durian di tahun Nah, berapakah populasi durian di tahun 2021? Ya, berapakah populasi durian di tahun 2021? Nah, ketik yes pada kolom komentar bila Anda berhasil menentukan populasinya di tahun 2021, ya. Dan ketik oh no bila Anda tidak berhasil. Oke ya, tadi silahkan dicoba. Ketik yes kalau Anda berhasil, ketik oh no kalau Anda tidak berhasil. Nah, kita lanjutkan. Struktur populasi, karakteristik selanjutnya itu adalah populasi ini punya struktur, ya. Nah, struktur populasi adalah pengelompokan individu dari suatu populasi dan frekuensi relatifnya ke dalam kelas populasi tersebut. Nah, jadi ada pengelompokan di dalam suatu kelas-kelas yang nanti bisa kita tentukan, ya. Jadi pengelompokan populasi suatu jenis ke dalam suatu kelas-kelas di dalam populasi itu. Nah, inilah yang disebut dengan struktur populasi. Nah, pengelompokan tumbuhan tersebut, ya, ini dapat berupa satu kelompok umur. Ini umur pohon 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, ya. Atau ini umur pohon 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun, dan seterusnya, ya. Ini pengelompokan berdasarkan umur. Kemudian pengelompokan berdasarkan ukuran. Misalnya, oh ini kelompok tumbuhan dengan diameter 0,2 cm sampai 2 cm, kelompok tumbuhan dengan diameter 2 sampai 4 cm, kelompok tumbuhan dia lebih dari 4 cm, atau berdasarkan tingginya, nah, gitu ya. Kelompok tumbuhan di bawah 0,5 meter, kelompok tumbuhan 0,5 sampai 2 meter, kelompok tumbuhan di atas 2 meter, dan sebagainya, ya. Nah, ini pengelompokan berdasarkan ukurannya. Kemudian pengelompokan berdasarkan habitus dari pohon, ya. Pohon itu nanti bisa dibedakan keragaannya itu menjadi pohon anakan, pohon pancang, tiang, maupun pohon itu sendiri, pohon dewasanya, ya. Pohon anakan, pancang, tiang, dan pohon. Jadi durian itu ada durian kategori anakan, kategori pancang, kategori tiang, maupun kategori pohon, ya. Nah, jadi pengelompokan suatu jenis, ya, pengelompokan individu dari suatu jenis, ya, berdasarkan kelas tertentu dan frekuensi relatifnya. Apa itu frekuensi relatif? Yaitu jumlah individu suatu kelas tadi, ya. Frekuensi relatifnya jumlah individu suatu kelas dibagi jumlah seluruhnya dikali 100%. Nah, kelasnya tadi apa? Misalnya untuk kasus ini, ya, kasus ini. Nah, jumlah individu suatu kelas.
Oh, yang anakannya ada berapa, yang panjangnya ada berapa, yang tinggi pohonnya ada berapa. Nah, itu individu di suatu kelas dibagi seluruhnya, berapa seluruh dari jumlah pohon tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan frekuensi relatif.